namun satu lengannya begitu diambil ternyata ada masalah di situ, di mana I think Mali is going to destroy them today. Free Palestine. Dan mengapa dia tidak mau berbicara tentang politik jika Israel melakukan hal yang benar? Hi everyone, I'm Yusul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget di masanya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up, fighting. Well guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang rangkuman informasi yang lagi rame banget diperbincangkan oleh netizen Indonesia. Di topik pertama, kita bakal bahas tentang kabar duka yang datang dari Ella Nandasari, yang mana baru-baru ini ia dikabarkan meninggal dunia. Anyway, sekedar untuk informasi, Ella Nandasari merupakan seorang selebgram asal Medan. Selain itu, dia juga diketahui memiliki bisnis yakni papan bunga cetak Medan. Dan guys, belum lama ini dia dikabarkan meninggal dunia, diduga akibat malpraktik di klinik kecantikan WSJ Beauty Depok, Jawa Barat. Kasus ini mencuat setelah akun @teman polisi yang mengungkapkan bahwa Ella Nanda sebelumnya berangkat dari Medan menuju Depok pada tanggal 12 Juli 2024 untuk menjalani prosedur sedot lemak di lengannya. Berdasarkan informasi yang beredar, Ella menjalani prosedur di klinik tersebut sekitar pukul 12.00 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Namun, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, seorang teman dari Ella mendapatkan telepon yang mengatakan bahwa temannya ini atau Ella itu sudah meninggal dunia. Dan usut punya usut, untuk korban sempat dibawa ke rumah sakit di Margonda untuk mendapatkan perawatan. Namun sayang nih teman-teman, untuk korban itu diduga telah meninggal dunia. Dan belum diketahui pasti apakah ia meninggal dunia dalam perjalanan atau di klinik tersebut. Sementara itu, dilansir dari Kila.com, kakak dari korban yang bernama Okta Vivilia itu menjelaskan bahwa sang adik berangkat dari kota Medan ke Depok pada hari Senin tanggal 20 Juli 2024 yang lalu melalui Bandara Kuala Namu. Ketika dirinya sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Ella itu dijemput oleh supir langganannya menuju ke klinik untuk melakukan operasi sedot lemak. Dan seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, kabar meninggalnya Ella pertama kali diketahui oleh temannya yang bernama Fani. Saat itu, Fani menelpon Ella namun gak mendapatkan jawaban. Gak lama kemudian, ada yang menelpon balik yang diduga adalah supir rental Ella. Fani pun lantas diberitahu nih guys bahwa temannya ini itu sudah meninggal dunia. Karena gak percaya, Fani pun meminta agar melakukan video call. Dan ketika itu terlihatlah bahwa temannya memang berada di rumah sakit Margonda. Setelahnya, sang teman itu berangkat ke rumah keluarganya Ella yang berada di Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat. Barulah rumah sakit menginformasikan kematian Ella kepada keluarganya yang berada di Pangkalan Berandan. Dari penjelasan rumah sakit, Ella sudah meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Namun, sang kakak mengatakan nih guys bahwa mereka belum tahu pasti apakah adiknya itu meninggal dunia saat menjalani operasi sedot lemak atau saat dibawa ke rumah sakit. Okta Vivilia lantas menghubungi WSJ Beauty yang ada di Depok. Dan kala itu, kuasa hukum klinik mengatakan bahwa Ella pingsan saat menjalani operasi sedot lemak. Ella disebut meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 pagi pukul 07.30 waktu Indonesia Barat, jenazah korban dibawa ke Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat, didampingi oleh pihak klinik kecantikan WSJ Beauty. Oki lantas mengatakan bahwa mereka nggak tahu apa penyebab kematian dari adiknya itu. Dan oleh karena itulah dia pengen tahu apa sih yang terjadi dengan adiknya. Sang kakak juga mengatakan bahwa klinik harus menampilkan rekam medis dari Ella dan juga menurutnya pasti ada rekaman CCTV. Adapun pihak Polres Metro Depok sedang menyelidiki kasus tersebut. Disebutkan bahwa pecah pembuluh darah menjadi penyebab meninggalnya sang selebgram. Kapolres Metro Depok yang bernama Kombes Pol Arya Perdana mengatakan bahwa Ella menjalani prosedur sedot lemak di kedua lengannya. Pada kala itu, Ella ditangani oleh seorang dokter yaitu A dan dua perawat, kita sebut saja sebagai K dan juga T. Dan saat itu, sedot lemak di bagian satu lengannya berhasil, namun satu lengannya begitu diambil ternyata ada masalah di situ, di mana pembuluh darahnya pecah, sehingga mengakibatkan korban harus dirawat lebih intensif dan pada akhirnya menghembuskan nafas terakhir.
Kendati demikian, pihaknya mengatakan bahwa belum bisa memastikan apa penyebab dari meninggalnya Ella. Apakah itu dikarenakan kelalaian ataupun adanya unsur-unsur yang lain. Dan sampai sekarang pihaknya juga masih menunggu keterangan dari pihak ahli. Selain itu, Kapolres juga belum dapat menjelaskan apakah dia meninggal sebelum sampai di rumah sakit atau bukan. Dan mereka juga belum memastikan apakah korban dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi masih hidup ataupun sudah meninggal. Beliau mengatakan bahwa hal tersebut dapat diketahui jika sudah dilakukan autopsi. Dan teman-teman, selain itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, yakni Kompol Suwardi Jumaing juga mengatakan bahwa klinik USJ Beauty pernah dilaporkan ternyata pada tahun 2023 atas dugaan malpraktik. Saat itu, korbannya mengalami luka lebam di lengan setelah menjalani operasi sedot lemak, dan kasusnya diselesaikan dengan restoratif justice. Dan sekarang Polres Metro Depok akan mendalami siapa dokter yang menangani sedot lemak Ella Nanda untuk memastikan apakah ada kaitan dengan kasus sebelumnya. Dan teman-teman, terbaru ya, ini informasinya baru aja aku dapetin dari Kompas TV. Untuk kasus hukum dari USJ Klinik itu sudah buka suara. Ricardo Siahaan selaku kasus hukum menceritakan bahwa korban itu datang setelah membuat janji sedot lemak melalui lengannya. Beliau lantas mengklaim nih guys bahwa prosedur sudah dijalankan sesuai dengan prosedurnya dan gak ada kegiatan malpraktik. Dalam prosesnya korban itu sempat kejang dan juga pingsan. Lebih lanjut, untuk sang kuasa hukum mengatakan seperti ini guys. Dokter pun langsung melakukan tindakan dengan pemberian infus. Namun saat akan menyuntikkan infus, pembuluh darah korban itu pecah. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit di kawasan Margonda dan saat itu masih dalam kondisi hidup. Ada ketidakjujuran dari korban yang mengatakan sudah di Jakarta selama 2 hari. Namun saat bertemu sopir langganan korban yang menunggu di depan klinik, dikatakan bahwa korban baru saja tiba di Jakarta. Sementara dalam prosedur setidaknya sebelum tindakan pasien itu harus beristirahat minimal 1 hari. Ricardo juga menjelaskan bahwa permasalahan pun sudah selesai dengan pihak keluarga. Pihak keluarga hanya meminta klinik untuk menanggung biaya pendidikan anak korban yang masih kecil dan terjadilah kesepakatan. Hingga saat ini korban sudah diterbangkan ke Medan dengan diantar pihak klinik hingga proses pemakaman. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari kuasa hukum USJ Klinik Beauty. Sekali lagi, Mimi mengucapkan turut berduka cita atas kepergian dari Ella Nanda. Semoga pihak keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Amin ya robbal alamin. Dan guys, sekarang kita akan lanjut ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang bagaimana Starbucks yang hilang dari daftar boykot. Seperti informasi dari beberapa sumber berita, salah satunya adalah CNBC Indonesia, Starbucks dikabarkan sudah resmi hilang dari daftar gerakan BDS atau boykot, divestasi, dan sanksi. Anyway, mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya, BDS movement sendiri atau boykot, divestasi, dan juga sanksi, ini tuh merupakan gerakan yang menyerukan boykot terhadap brand ataupun produk yang terkait dengan penjajahan Israel di tanah Palestina, atau kepada brand-brand yang seperti memberikan dukungan gitu loh guys kepada Israel. Dan teman-teman, untuk BDS Indonesia itu bahkan juga sudah memberikan perkenalan diri soal mereka di sini supaya orang-orang dapat memahami tentang gerakan tersebut. Seperti yang dapat kalian baca, BDS merupakan gerakan yang diinisiasi oleh aktivis dan juga masyarakat Palestina yang gerakannya sudah mendunia. Jadi bukan hanya di Indonesia saja ya guys, tapi dilakukan di negara-negara yang lain. Dan gerakan ini bertujuan untuk menekan Israel supaya berhenti melanggar hak asasi manusia di wilayah Palestina, termasuk genosida di Gaza. Adapun gerakan boykot itu adalah enggak membeli produk ataupun layanan tertentu. Kemudian untuk divestasi, ini mendorong lembaga-lembaga seperti bank, universitas, organisasi untuk menarik investasi dari Israel dan seluruh perusahaan yang mendukung apartheid Israel. Sementara itu untuk sanction atau sanksi, ini merupakan tindakan yang dilakukan negara atau badan internasional untuk menekan Israel secara ekonomi maupun politik. Anyway, terbaru dalam cuitan dari BDS Indonesia di platform X, mereka telah merangkum daftar target boykot berdasarkan hasil kajian tim riset internal terhadap brand yang berasal dan atau diduga mendukung Israel. Dalam kajiannya, tim riset menelusuri dampak yang diberikan oleh merek dalam mendukung sektor ekonomi Israel. Adapun brand-brand yang masuk dalam daftar adalah pihak-pihak yang diduga berkontribusi sangat besar dalam mendukung perekonomian Israel. Mengenai Starbucks yang dikeluarkan dari daftar, BDS Movement Indonesia menjelaskan bahwa brand kopi asal Amerika itu telah mengalami pukulan telak dari gerakan boykot dan telah masuk kategori boykot organik masyarakat. Lebih lanjut, pihak BDS Indonesia dalam statementnya menuliskan seperti ini guys.
Question, mengapa untuk brand yang sebelumnya ada di dalam list tapi hilangkan pada list terbaru? Jawabannya adalah yang pertama, brand tersebut mengalami pukulan telak dari gerakan boykot dan sudah masuk kategori boykot organik masyarakat, sehingga masyarakat akan memboikotnya meski nggak diarahkan oleh BDS. Yang kedua, ada beberapa brand lain yang memiliki keterlibatan yang lebih besar dalam mendukung penjajah dan lebih urgent untuk diboikot. Hal itu membutuhkan perhatian dan fokus lebih lanjut dari tim riset kami. Yang ketiga, masih ada beberapa brand lain yang nggak terkenal, tapi memiliki impact atau efek dalam mendukung perekonomian penjajah jika dibandingkan dengan brand yang dihilangkan dari list. Kami menyusun list berdasarkan tingkat prioritas dan urgensi dari brand yang menjadi target boykot. Alright, jadi itulah alasan kenapa untuk brand S ini itu dihilangkan dari daftar tersebut guys. Namun masih masuk dalam gerakan boykot organik. Dan itu juga udah dijelaskan oleh BDS Indonesia kok. Nah di sini untuk BDS Indonesia itu seperti menanggapi tentang bagaimana video dari Coki Pardede dan juga Indah Ji yang kemarin sempat viral. Nah di sini untuk BDS Indonesia mengatakan kayak gini guys. Terdapat banyak kopi yang lebih enak kok daripada kopi es dengan harga yang lebih affordable. Itu masih termasuk boykot organik. Jadi gimana nih guys, udah paham tentang hal itu? Kalau udah paham, kita akan move ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang suatu momen di mana ada oknum, I don't know apakah dia adalah orang Israel atau bagaimana, tapi yang pasti nampaknya dia itu adalah supporter Israel. Yang mana untuk oknum ini itu seperti memberikan perlakuan yang kurang menyenangkan dan juga terkesan sangat mengganggu banget. Jadi guys, dalam video yang beredar ada seseorang yang diwawancarai. Intinya untuk orang ini atau cowok ini itu ngebahas tentang permainan sebenarnya, tentang game. Kemudian ada bapak-bapak yang tiba-tiba muncul dan bilang sama cowok ini, di sini nggak ada politik. Dan si pria ini atau si bapak-bapak ini itu makin menjadi-jadi dan membuat si cowok yang berbaju kuning ini lantas mengatakan Free Palestine, Free Palestine. Dan video lengkapnya seperti ini, kalian bisa simak deh. And what do you think about the game? I thought it was a good game. I thought in the beginning Israel was better, but now Mali is destroying them. I think Israel is not bad. Israel is not bad, but no politic here. I think Mali is going to destroy them here. today. No, I'm just talking about football. I'm just talking about football. Mali the best. No politic here. Okay. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Apa sih ini orang gaje banget, sumpah yang dua ini gaje banget. Sorry, mungkin aku terkesan kayak kurang ajar ya ngomong gitu sama orang tua. Tapi menurut aku ini tuh emang bener-bener gaje banget guys. Ini kan untuk cowok yang berbaju kuning ini lagi ngomongin tentang permainan ya, tentang football kalau nggak salah ya. Ini waktu Israel main sama apa waktu itu ya. Intinya adalah untuk pria ini nggak sama sekali ngomongin tentang politik, pure ngomongin tentang Israel. Bahkan di wawancaranya tadi, dia itu nggak ada loh menjelek-jelekan Israel, nggak ada sama sekali. Kepada pria tua itu dia mengatakan Israel nggak buruk kok. Dia ngomong kayak gitu guys, itu masih sopan loh dia ngomongnya loh, nggak ngomong gimana-gimana loh. Tiba-tiba si bapaknya bilang no politik here. Terus makin menjadi-jadi dan akhirnya si pria itu bilang Free Palestine. Dan setelah itu si bapak-bapak ini sama wanita yang berbaju putih ini malah ngomongin F-word. Waduh, di mana sopan santunnya nyumpahin orang kayak gitu? Gak ada sopan santun nih, padahal udah dewasa loh. Seharusnya lebih tahu loh bahwa kata-kata itu seharusnya tidak dikeluarkan gitu. Apalagi itu kan nampaknya direkam oleh stasiun TV loh guys, ya nggak sih? So dikarenakan itu ya, nggak seharusnya mereka mengeluarkan kata-kata bernada sumpah serapah seperti itu. Astagfirullahaladzim. Dan guys, melihat bagaimana hal tersebut, berikut adalah bagaimana komentar-komentar dari netizen yang lain. Mari kita lihat bersama. Yang pertama ada yang komen kayak gini. Ada orang yang ngurusin dirinya sendiri, tiba-tiba Israel datang dan ngatur-ngatur. Orangnya bilang dia cuma ngurusin diri sendiri, tapi Israel tetap sok ngatur. Orangnya akhirnya membela diri, lalu Israel malah merasa sebagai korban. Sungguh gambaran konflik yang asli. Aku kalau di posisi masnya juga bakalan begitu sih. Padahal awalnya nggak mau ngomongin masalah itu, tapi malah dikituin. Ya bakal menjadi-jadi, wak. Sekarang harusnya dunia tahu gambaran asli Israel senyebelin apa. Yang tadinya netral atau be aja, tapi jadi sebel kalau kelakuan dia aja bener adanya. Ngeselin. Lagi ngebahas bola, malah mancing politik. Giliran masuk politik langsung kelojotan. Padahal ya dia itu nggak ngomongin Palestina nggak sih, wak. Dia ngingetin orang buat nggak bahas Palestina, tapi dengan dia ngomong gitu justru malah bikin inget dan mancing buat ngomongin Free Palestine. What a legend, that's my guy. Dicatat guy, bukan gay, beda loh guys. Aku terus melihat video ini 100 kali dan tetap nggak akan menjadi old atau nggak akan menjadi tua.
Bro itu bahkan nggak memakai atribut apapun yang berhubungan dengan Palestina. So kenapa untuk orang tua itu sangat kasar? Pre-Palestine. Kesombongan Israel yang haus darah sungguh mewujudkan. Dia bilang gak ada politik di sini, tapi dialah yang menunjukkan bagaimana gambar bintang itu atau benderanya ke kamera. Dan mengapa dia tidak mau berbicara tentang politik jika Israel melakukan hal yang benar. Sementara kita membahas topik ini, Pre-Palestina. Pria itu benar-benar 0% terkesan dengan acting Zionis ini. Dan meskipun mungkin gak terlalu peduli dengan keseluruhan konflik, dia membalas pesan yang sempurna kepada pria ini. More than deserve. Alright everyone, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen. Yang mana banyak dari mereka yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pria tersebut atau pria yang berbaju kuning ini itu sudah benar banget. Dan ini adalah salah satu hal yang benar-benar legend banget yang pernah ia lihat di internet. Sementara itu beberapa orang mengkritik apa yang dilakukan oleh pria tua itu karena dianggap sangatlah kasar. Honestly aku secara pribadi sangat paham ya kenapa mungkin sikapnya seperti itu. Karena kita juga udah pada tahu ya seperti apa yang dihadapi oleh tim Israel ketika bertanding di Olimpiade tersebut. Seperti yang aku lihat teman-teman videonya, nah dalam video itu ditunjukkan ketika lagu kebangsaan Israel berkumandang, terdengar sorakan teman-teman. Bahkan ya, semua orang juga terlihat berdiri di dekat lapangan dan mengenakan baju berwarna putih yang bertuliskan Pre-Palestine. Bahkan bendera Palestina juga dibentangkan, yang tentunya memicu kemarahan dari supporternya Israel. Dan maybe untuk ke pria ini, ya pria yang pakai baju jas ini, ya jadi sensitif ya teman-teman. Ketika ada orang yang lagi diwawancara, terus pria ini mention nama Israel, dia jadi kayak overthinking dan juga mikir, lu bicara tentang Israel buruk ya, di sini nggak ada politik ya, di sini tuh cuma tentang pertandingan. Mungkin yang dia pikirkan seperti itu, jadi kayak kepikiran gitu loh guys. Untuk hal itu aku maklum banget, tapi yang nggak aku habis pikir adalah waktu itu kan dia juga dengerin langsung ya apa yang dikatakan oleh pria ini di depan kamera tersebut. I mean jarak mereka juga sangat dekat banget tuh guys. Masa sih nggak bisa mendengarkan gitu apa yang dikatakan oleh pria ini? Pria itu jelas-jelas nggak berkata buruk tentang Israel, sama sekali nggak loh. Lalu kenapa sikapnya ke pria ini sangatlah kasar? Apakah dikarenakan dia emang nggak terlalu paham bahasa Inggris atau bagaimana nih? Siapa tahu ya guys. Dan bagaimanakah pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komennya guys di kolom komentar. Anyway, cukup sekian aja untuk update kali ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Mr. K-Popi dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and bye-bye.